Batu ini adalah sebuah pulau kecil bernama Eldi yang terletak di barat daya Islandia. Luasnya hanya sekitar 3 hektar dengan tebing yang terjal menjulang hingga ketinggian 77 meter. Merupakan bagian dari rangkaian pulau karang yang berdiri di punggungan bawah laut yang dangkal. Tempat ini bukan sekedar batu biasa, melainkan rumah terakhir bagi satu spesies burung yang telah punah. Pada tahun 1844, dengan menggunakan perahunya, beberapa nelayan datang ke Pulau Eldi. Para nelayan itu melihat sepasang burung dari kejauhan. Segera mereka menangkap burung-burung itu dan membawanya. Namun sayangnya, sepasang burung itu adalah yang terakhir dari spesiesnya. Dengan begini, spesies burung tersebut telah sepenuhnya punah dari muka bumi. Ini adalah burung alka besar. Kita semua tahu, penguin adalah burung-burung yang tidak bisa terbang namun ahli dalam menyelam yang berasal dari belahan bumi selatan. Tetapi sebenarnya, nama penguin bukanlah untuk mereka. Dahulu kala, sekelompok burung yang terlihat mirip penguin banyak hidup di belahan bumi utara, sekitaran perairan Atlantik. Warna yang didominasi hitam dan putih dan juga tidak bisa terbang. Burung-burung inilah yang disebut penguin oleh orang-orang Eropa. Bahkan nama ilmiah mereka adalah Pinguinus impenis, yang juga dikenal dengan nama umum alka besar. Ketika penjelajah Eropa menemukan burung-burung di belahan bumi selatan yang juga tidak bisa terbang dan punya penampilan serupa, mereka juga menamainya penguin karena kemiripannya dengan burung alka besar. Namun, secara taksonomi, burung alka besar dan penguin tidak memiliki hubungan dekat. Penguin adalah bagian dari famili Spenicidae dari belahan bumi selatan, sedangkan burung alka besar dari famili Alcidae dari belahan bumi utara. Salah satu kerabatnya adalah burung pavin, dan kerabat terdekatnya yang masih hidup adalah burung alka torda. Sebagai anggota keluarga Alcidae modern terbesar, burung alka besar beratnya sekitar 5 kg dengan postur tegak saat di darat yang memiliki panjang tubuh sekitar 75 hingga 85 cm. Alka besar benar-benar memperlihatkan bentuk evolusi konvergen dengan penguin yang ada di belahan bumi selatan. Mereka memiliki sayap yang tidak bisa digunakan untuk terbang dan dialihkan untuk membantu mereka berenang. Alka besar adalah perenang yang andal, kakinya juga besar dan berselaput. Mereka adalah pemburu ikan di bawah air. Sebagai burung sosial, mereka mencari makan dalam kelompok-kelompok kecil. Namun sehebat apapun mereka di air, kabarnya burung itu kurang ahli saat berjalan di darat, karena kakinya yang berada sangat jauh di belakang tubuhnya. Burung alka besar dulunya hidup di Atlantik Utara, dari Kanada, Islandia, dan Greenland hingga Skandinavia, Kepulauan Inggris, Prancis, dan Spanyol Utara. Setelah berkembang biak, burung itu bermigrasi dari koloninya mencapai wilayah Newfoundland pada akhir musim gugur dan musim dingin. Meskipun pada musim dingin tempat terjauh yang ditujunya adalah Teluk Massachusetts. Burung ini berkembang biak di Atlantik Utara, di pulau-pulau berbatu lepas pantai yang landai. Diperkirakan bahwa alka besar sebagian besar menghabiskan waktu mereka di laut. Selama musim kawin, mereka akan berada di koloni pengembang biakan di tumpukan batu karang laut dan pulau-pulau berbatu yang terisolasi. Burung alka besar memang telah dimanfaatkan manusia sejak waktu yang cukup lama, namun serangkaian kondisi membuat populasinya kian menyusut dan perburuan tidak kunjung berhenti hingga akhirnya mereka benar-benar musnah dari muka bumi. Pemanfaatan burung alka besar telah terjadi sejak zaman prasejarah. Bahkan ada tanda-tanda di beberapa situs menunjukkan bahwa manusia Neanderthal juga memanfaatkan mereka sejak zaman Pleistosen. Sisa-sisa alka besar dari zaman Pleistosen telah ditemukan di berbagai situs arkeologi seperti Norwegia, Virginia, dan kemungkinan banyak lokasi lainnya.
Kemunculan alka besar paling selatan yang tercatat di benua Amerika adalah di Florida, di situs bekas timbunan sampah manusia pada masa prasejarah oleh penduduk asli Amerika. Sementara catatan paling selatan di Eropa berada di Madeira dan Maroko. Namun meskipun mereka telah menjadi sasaran perburuan sejak zaman prasejarah, akan tetapi ancaman itu baru muncul jauh setelahnya. Mari kita tinggalkan masa prasejarah dan beranjak ke beberapa abad yang lalu. Burung alka besar pernah hidup dalam koloni yang padat, jumlah populasinya pernah mencapai jutaan. Pada abad ke-16, ancaman serius bagi keberlangsungan hidup burung ini mulai muncul ketika para nelayan dan pelaut mulai mengeksploitasi alka besar secara besar-besaran. Sebuah tempat yang terletak di lepas pantai Newfoundland bernama Pulau Funk merupakan tempat koloni pengembangbiakan terbesar dari burung alka besar yang diketahui. Pada awal abad ke-16, orang Eropa melakukan pelayaran rutin ke Newfoundland karena terpikat oleh ikan kod yang melimpah. Mereka menemukan pulau ini yang dipenuhi burung-burung yang bersarang. Pada musim semi, burung-burung berkumpul di sini, di antaranya ada burung genet, muri, pavin, dan termasuk alka besar yang saling berdampingan. Karena alka besar kurang lihai berjalan di darat, membuatnya menjadi mangsa empuk bagi para pelaut, dan pembantaian pun dimulai. Pada awalnya, para pelaut memanfaatkan alka besar hanya sekedar pengisi perut mereka yang lapar, sebagai daging segar untuk mengisi perbekalan mereka. Berbagai catatan dari pelaut melaporkan bagaimana alka besar yang mereka jumpai. Salah satunya adalah laporan tahun 1622. Kapten bernama Richard Whitburn menjabarkan alka besar yang diangkut perahu sampai ratusan. Ia bahkan menyebut seolah Tuhan membuat kepolosan makhluk malang yang mudah ditangkap itu sebagai sarana untuk menghidupi manusia. Setelah perburuan alka besar semakin populer, manusia kemudian mulai menemukan berbagai celah, berbagai cara, dan berbagai potensi untuk semakin mengeksploitasi burung-burung ini dengan segala cara yang dapat terpikir manusia. Alka besar tidak lagi menjadi sarana pengisi perut. Burung ini juga kerap dijadikan bahan bakar. Pulau Funk yang tidak ditumbuhi pohon membuat tidak adanya bahan untuk dibakar. Menurut catatan seorang pelaut Inggris bernama Aaron Thomas, tubuh alka besar yang berminyak dapat digunakan untuk bahan bakar. Dalam catatannya, ia menyebutkan bahwa belanga yang diisi 1 atau 2 alka besar lalu nyalakan api di bawahnya, dan bahan bakar api itu adalah burung malang itu juga. Selain itu, burung ini juga digunakan sebagai umpan ikan dan bulunya sebagai bahan pengisi kasur. Di Pulau Funk, mereka membuat kandang berpagar batu lalu menggiring alka besar ke dalamnya sebagai cara untuk menangkapnya. Dan terkadang, hal yang tidak manusiawi dilakukan. Burung alka besar ditangkap, lalu dicabuti bulunya yang paling bagus hidup-hidup, kemudian dilepaskan kembali dengan kulit yang setengah botak. Perlahan, perdagangan bulu mulai populer dan sangat menguntungkan. Yang awalnya Pulau Funk hanyalah tempat singgah para pencari ikan kod, kini orang-orang mulai sengaja datang dan menghabiskan waktunya pada musim panas ke pulau itu hanya untuk mengambil bulu alka besar. Di Amerika Utara, orang-orang awalnya lebih suka menggunakan bulu eider, yaitu sejenis bebek laut yang hidup di belahan bumi utara. Namun ketika eider hampir punah pada tahun 1770-an, mereka beralih ke bulu alka besar. Pada tahun 1700-an, jumlah alka besar di Pulau Funk telah menurun drastis. Hingga kemudian, pada tahun 1800, burung tersebut sudah tidak ditemui lagi di Pulau Funk. Wilayah yang dulunya merupakan tempat koloni pengembangbiakan terbesar, kini sudah tidak menyisakan satupun burung alka besar di sana. Nahasnya, ketika jumlah mereka kian langka, alka besar justru menghadapi ancaman baru, di mana barang yang langka adalah benda berharga bagi kolektor dan penghasil uang yang banyak bagi pemburu. Kulit dan telurnya dicari para bangsawan, orang-orang kaya, dan bahkan termasuk museum untuk dikoleksi. Tragisnya, setiap pasangan alka besar hanya menghasilkan 1 telur per musim kawin. Telurnya berwarna putih kekuningan dengan bercak hitam, coklat, atau keabu-abuan yang bervariasi, sangat disukai kolektor. Pasangan alka besar adalah monogami, mereka akan bergantian menjaga telur-telurnya hingga menetas. Ada satu tempat yang masih menyisakan koloni alka besar, sebuah pulau kecil di dekat Islandia bernama Geirfuglasker, yang juga dikenal sebagai batu alka besar. Ombak besar di sekitar pulau membuatnya sulit diakses manusia, tapi sayangnya,
meskipun nampak aman dari manusia, namun tidak aman dari letusan gunung berapi. Pada tahun 1830, letusan gunung berapi menenggelamkan pulau ini. Pada akhirnya, tersisa satu tempat untuk koloni alga besar. Pulau kecil lainnya bernama LD, tempat di mana sepasang alga besar terakhir tinggal di sini. Pada tahun 1830-an, seorang pelukis dari Amerika dan juga ahli burung bernama John James Audubon sedang menyelesaikan buku terkenalnya berjudul The Birds of America dan berniat memasukkan alga besar dalam bukunya. Sebagai seorang pelukis, ia memutuskan untuk melukis langsung burung-burung tersebut dan gambar ini adalah lukisan karyanya. Untuk mendapat model yang bagus, ia kemudian pergi ke Newfoundland, mendengar berbagai kesaksian warga setempat tentang alga besar yang berkembang biak di pulau-pulau berbatu di sana. Tetapi sampai lukisan dan bukunya selesai, ia tidak pernah bertemu burung-burung itu. Agar tetap dapat melukisnya, ia menggunakan spesimen awetan yang dibelinya di London pada tahun 1836 sebagai model untuk lukisannya. Dari Amerika, kita beranjak ke Britania Raya. Pada pertengahan tahun 1840, 3 orang pelaut yang berasal dari Pulau Saint Kilda di Skotlandia mendarat di tepian batu karang di dekat sana yang dikenal sebagai Snake and Ermine. Mereka kemudian melihat burung aneh yang tidak lain adalah alga besar. Entah hanya sekedar suka berburu atau mungkin mereka menyadari daging dan bulunya sangat berharga. Yang jelas, burung itu ditangkap, kakinya diikat dan membawanya ke kapal. Apa yang mereka tangkap adalah burung alga besar terakhir yang terlihat di Kepulauan Britania. Selama 3 hari, para pelaut menjaga burung alga besar tetap hidup. Tetapi pada hari keempat, terjadi badai mengerikan. Para pelaut yang ketakutan mulai mencari kambing hitam. Mereka percaya alga besar sebagai penyihir dan membawa malapetaka. Burung itu kemudian dibunuh dengan tongkat karena alasan yang tidak masuk akal. Sebenarnya, alga besar juga memiliki ancaman selain manusia. Pada sekitar abad 16 hingga abad ke-19, terjadi pendinginan regional di wilayah Atlantik Utara, membuat daratan menjadi lebih luas. Akibatnya, banyak pulau pengembang biakan menjadi mudah diakses oleh predator seperti beruang kutub yang akhirnya menjadikan alga besar sebagai mangsa. Peristiwa yang sering disebut zaman es kecil ini, meskipun bukan zaman es yang sebenarnya, juga dipercaya berdampak mengurangi populasi alga besar. Tetapi itu adalah ancaman alami, dan seandainya manusia tidak tamak, alga besar harusnya tidak terjun bebas ke jurang kepunahan. Upaya untuk melindungi burung alga besar juga telah dimulai pada tahun 1553 dan pada tahun 1794. Ada undang-undang untuk melindungi spesies tersebut, namun undang-undang tersebut terbukti tidak efektif. Mari kita pergi ke tempat di mana alga besar terakhir terlihat, yaitu Pulau LD di Islandia. Sayangnya, tidak seperti Pulau Geirfuglasker yang tenggelam karena letusan gunung berapi, Pulau LD bisa diakses manusia. Sebanyak 50 burung hadir di LD saat pertama kali ditemukan pada tahun 1835. Namun burung langka ini sangat diminati para kolektor. Museum-museum yang menginginkan kulit alga besar untuk diawetkan dan dipamerkan dengan cepat mulai mengumpulkan burung-burung dari koloni di pulau itu. Dan sampailah kita pada tahun 1844. Beberapa nelayan Islandia pergi ke Pulau LD. Pulau LD cukup curam, hanya ada satu tempat untuk mendarat, yaitu secuil batu rata di sebelah timur laut pulau. Dengan susah payah, 3 orang berhasil mendarat di satu-satunya tempat yang bisa didarati tersebut. Mereka melihat sepasang burung alga besar yang sedang mengerami telur. Ketika melihat orang-orang itu, alga besar mencoba melarikan diri. Namun sayang, di darat mereka terlalu lamban. Dengan mudah, nelayan menangkap mereka. Ketika sedang berupaya mengejar burung-burung itu, salah seorang nelayan tidak sengaja menginjak telur tersebut, sehingga mereka hanya membawa sepasang alga besar dewasa. Diketahui bahwa spesimen itu dijual kepada pedagang. Telur yang terinjak dan sepasang burung yang dibawa merupakan alga besar terakhir yang diketahui. Burung alga besar resmi dimasukkan ke daftar spesies yang telah punah. Sebagai simbol kepunahan yang tragis, nasib burung alga besar mencerminkan dampak besar eksploitasi manusia terhadap spesies yang rentan. Dari perburuan untuk bulu, daging, hingga telurnya,
Ketamakan manusia dan kurangnya pemahaman akan keberlanjutan menyebabkan hilangnya spesies burung yang pernah mendominasi lautan utara. Kita tahu bahwa alga besar bukanlah satu-satunya yang mengalami nasib seperti ini. Sudah selayaknya, paling tidak, cerita ini dapat membuat kita belajar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.